Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sakit hati istrinya diejek seorang pria di Medan berkelahi hingga lawannya tewas. Ular piton sepanjang 2 meter dievakuasi dari rumah warga di kota Tebing Tinggi. Diduga kehadiran ular terbawa banjir. Pengamanan dan pelayanan masyarakat di bandara dan pelabuhan ditingkatkan melalui operasi Lilin Toba 2022. Musim libur dalam perayaan Natal dan tahun 2023 serta momentum libur sekolah membuat sektor transportasi umum kebanjiran penumpang. Operasi Lilin Toba 2022 pun dijalankan untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi para penumpang di bandara dan juga di pelabuhan. Pos terpadu ini merupakan pos pengamanan dalam rangka pengamanan operasi Lilin Toba 2022 untuk memberikan pelayanan pada masyarakat di terminal bandara dan pelabuhan. Saat ini peningkatan penumpang transportasi umum baik bandara dan pelabuhan kian meningkat dibanding tahun lalu. Untuk di bandara sendiri sebanyak 60 orang yang ditugaskan di pos pengamanan yang kemudian nantinya akan bertugas secara bergantian. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Raja Kesah bersama Pangdam 1 BB Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau pos pengamanan tahun baru 2023 di Bandara Kuala Namu. Kunjungan ini guna untuk mengingatkan personel yang bertugas harus lebih waspada agar perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar. Pos pengamanan dalam rangka pelaksanaan operasi Lilin yang kita tempatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di terminal, bandara, dan pelabuhan. Salah satunya di pelabuhan ini. Kenapa terpadu? Memang di sini melibatkan semua stakeholder. Ada dari Angkasa Pura, ada dari Aviaseks, ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan. Makanya kita sebut dengan pos terpadu. Jumlahnya termasuk juga BMKG dan semua stakeholder pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebandaraan. Nah, jumlahnya berapa? Tadi disampaikan sama Kapolsek 64 orang dilakukan secara bergantian ya tugas di sini selama melayani kegiatan penerbangan dan pelayanan kepada masyarakat yang terbang berangkat dari Kuala Namu maupun yang datang. Pos pelayanan terpadu pengamanan operasi Lilin Toba 2022 dijalankan hingga tanggal 2 Januari 2023. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kemeriahan Natal dirayakan dengan berbagai cara oleh umat Nasrani. Di Kota Pematang Siantar, Jemaat Gereja Pentakosta Kudus Indonesia Pinil merayakan dengan bernyanyi bersama dan menikmati penampilan drama di gereja. Puluhan jemaat bersuka cita dalam perayaan malam Natal Gereja Pentakosta Kudus Indonesia PNIEL, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Mereka hadir untuk merayakan kelahiran Isa Al-Masih. Dalam kemeriahan malam Natal tahun ini, jemaat yang hadir bernyanyi bersama bergembira dalam kasih Yesus Kristus dan menyaksikan hiburan dan drama Natal yang dibawakan oleh anak-anak dan remaja sekolah minggu. Pada malam itu juga dilakukan prosesi pemasangan lilin Natal oleh pengurus gereja dan pendeta Pastor Alfandi Eng sebagai wujud hari Natal telah tiba bagi umat Nasrani yang merayakannya. Natal di tahun 2022 ini mempersiapkan diri untuk melangkah di tahun 2023 dengan penyertaan dan tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera melingkupi dan terus ada dalam kehidupan setiap jemaat Gapkin Pinang. Tahun ini sangat meriah, puji Tuhan semua terberkati bagi diri pelayan-pelayannya, mau jemaatnya, dan tamu-tamu undangan juga. Puji Tuhan semua terberkati, dan juga aku sudah lihat dari ekspresi dan tanggapan para jemaat juga kepada event-event tertentu atau misalnya seperti drama tadi atau mungkin persembahan lainnya, itu semuanya
sangat happy dan bahagia sih. Usai perayaan Natal, seluruh jemaat bersalam-salaman satu sama lain untuk menambah keakraban antar jemaat. Yan Asmara melaporkan dari kota Pemantang Siantar. Momentum merayakan Natal dan Tahun Baru membuat pedagang parsel di Kabupaten Deli Serdang kebanjiran pesanan. Permintaan meningkat dari tahun lalu dan pengiriman parsel kini mencapai 500 pesanan. Sukacita perayaan Hari Natal juga dirasakan pemilik usaha parsel. Ya, banyak warga yang memilih makanan atau barang spesial untuk dijadikan kado pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Kado tersebut biasanya dikemas dalam bentuk kotak dan parsel. Salah satu penjual parsel di kawasan Tanjung Morawai, Kabupaten Deli Serdang, menyatakan bahwa di momen Natal dan Tahun Baru ini pengiriman bahkan mencapai 500 pesanan parsel dengan tujuan Medan, Serdang Bedagai, dan Tanjung Balai. Parsel makanan sama parsel keramik ini, kalau harganya dari yang untuk tahun ini yang paling rendah 60, terus 100 ke atas. Kalau untuk peminatnya di tahun ini sih bagaimana sih? Apakah ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana? Kalau tahun ini sama seperti tahun lalu sih, kurang lebih. Tapi beberapa tahun yang lalu lebih ramai lah. Tahun ini ya sama aja sama tahun lalu. Harga parsel yang dijual di sini bervariasi, tergantung besar dan kecilnya parsel. Harga yang dijual dari harga Rp60.000 hingga ratusan ribu rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi lainnya untuk Anda dalam rangka momentum Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan dari BNN Polres Binjai dan pemerintah Kota Binjai menggelar tes urin ke seluruh supir angkutan umum di Kota Binjai. Dari hasil tes urin tersebut, petugas menemukan seorang supir positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Petugas gabungan dari BNN, Polres Binjai, dan pemerintah Kota Binjai melaksanakan tes urin bagi supir lintas antar kota dan provinsi di Terminal Bus Kota Binjai yang berada di Jalan Ikan Paus Kota Binjai. Satu persatu supir angkutan diperiksa dan dari hasil pemeriksaan seorang sopir dinyatakan positif menggunakan sabu-sabu. Kemudian petugas gabungan menyerahkan ke BNN Kota Binjai guna diberikan tindakan lebih lanjut. Pihak BNN Kota Binjai nantinya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Binjai untuk selalu melakukan pemeriksaan terhadap para sopir sebelum mengendarai angkutan umum dan berangkat mengangkut penumpang. Interogasi kalau memang dia bukan termasuk pengedar, kita kan nggak tahu pengedar ataupun dia hanya pemakai. Kalau misalnya hasil interogasi kita nanti dia hanya pemakai, kita lakukan asesmen. Kemudian setelah kita lakukan asesmen, kita akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Kita akan menyurati Dinas Perhubungan supaya ada shock terapi kepada perusahaan angkot ini. Kira-kira bagaimana nanti langkah selanjutnya supaya ini tuntas. Pemeriksaan ini rencananya akan rutin dilakukan dan tidak hanya menjelang hari-hari besar saja, guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat sopir mengkonsumsi narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.